Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak Bapak yang Bapak sayangi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada besaran dan satuan. Itu yang pertama, besaran pokok. Anak-anak, bayangkan betapa repotnya jika satuan dari setiap besaran harus didefinisikan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Pada kegiatan sebelumnya, kamu kan telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Nah, besaran pokok ada 3 yang Bapak sampaikan di sini, yaitu panjang, massa, dan waktu. Sebenarnya besaran pokok itu ada 7 ya, Nak ya. Nah, nanti yang 4 besaran pokok yang lainnya tolong kalian tambahkan, catat apa saja besaran pokok selain 3 yang Bapak sebutkan di sini. Oke? Ya. Kita lihat. Yang pertama yaitu besaran panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang bayi yang baru lahir adalah jarak antara ujung kaki sampai ujung kepala bayi itu. Mengapa panjang harus diukur? Tidak segera diperkirakan. Kenapa coba? Oke, kalian tulis ya. Kenapa panjang harus diukur? Tidak diperkirakan. Kira-kira aja. Berapa panjangnya bayi itu ya? Kira-kira. Nah, tapi harus diukur biar pasti. Nah, perhatikan nak. Ini adalah gambar mistar. Nah, mistar ya, gambar mistar. Mistar ini untuk apa? Untuk mengukur panjang atau besaran panjang. Cara mengukur menggunakan mistar, perhatikan nih, posisi indera kita atau mata kita itu harus tegak lurus terhadap alat ukurnya. Tidak boleh kita menengok itu atau melihat itu membentuk sudut miring, ya, tapi harus tegak lurus supaya tidak terjadi kesalahan baca. Nah, panjang menggunakan satuan dasar SI yaitu meter. Meter disingkat M ya. Meter itu disingkat M. Nih. Nih, singkat M ya. 1 meter standar sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa. Jadi 1 meter itu sebenarnya apa sih? Ini loh. Nih, jadi cahaya itu berjalan selama 1/299979245 sekon. Kalau cahaya berjalan selama ini, selama 1/1 itu dia menempuh jarak 1 meter. Nah, untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat ukur panjang tiruan dari meter standar. Apa itu? Nah, lihat nih gambar di samping. Ada mistar, ya kan? Kemudian ada apa nih? Jangka sorong. Ini jangka sorong. Kemudian ini apa yang ani gambar ani? Biasanya digunakan untuk penjahit baju ya. Nah, itu juga termasuk alat ukur panjang.
Nah, selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Nah, dengan cara menambahkan awalan, lihat nih, kalian buat nanti ya di buku catatan kalian, nih, tangga ini, supaya kalian nanti tahu karena ini akan dipakai terus sampai kalian dewasa nanti. Nih, ini adalah tangga satuan panjang. Kilometer paling tinggi, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun satu tangga, maka dia harus dikali dengan 10. Sedangkan kalau naik satu tangga, maka dia harus dibagi dengan 10. Ya, contoh. Oh, contoh ya. Satu, nih contohnya udah ada nih. Oh, sudah ada contohnya. Nih, Bapak ganti warnanya biar. Nih, 1 kilometer, ya, 1 kilometer. Berapa meter? 1000. Kok bisa 1000? Lihat nih, kilometer itu kan posisinya di sini, di atas. Meter kan di bawah. Nih, dari kilometer ke meter, turun berapa tangga nih? Satu, dua, tiga. Turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. 1000 itu kan nolnya 3 ya. Nah, kalau turunnya 4, berarti dikali 1, nolnya 4. Berapa itu? 10.000. Iya. Nah, sekarang yang kedua nih contohnya nih. 1 cm, 1 cm kita ubah ke dalam meter. Nih, 1 cm di sini ya. Bapak hapus dulu. Ya, Bapak hapus. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Nih, mana tadi? 1 cm nih, 1 cm nih. Kita ingin jadikan meter. Meter kan di sini ya. Nih, meter di sini. Senti ke meter berarti naik atau turun? Naik. Ya, naiknya berapa nih? Satu, dua. Naik 2. Kalau naik 2 berarti dibagi berapa? Dibagi 100. Berarti nih, 1 dibagi 100. 1 dibagi 100 berapa? Iya, 0,01 meter. Ya, jadi kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Satu lagi, yang paling bawah Pak. Oke, nih, lihat nih. 1 meter sama dengan berapa senti? Jawabannya berapa? 100. Sekarang dibalik nih. Meter kan di atas nih. Nah, meter di sini ya. Nih, senti di sini. Sentimeter. Di sini apa nih? Desimeter. Betul. 1 meter berapa senti? Dari meter ke senti. Turun berapa itu? Turun 2. Dari meter ke senti. Ya kan? Nah, 1, 2. Karena turun 2 berarti kita kali dengan 100. 1 dikali 100 berapa? Ya 100 meter. Nah, itu tentang tangga tangga satuan panjang. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak hapus dulu nih.
tulisan tadi masih ada. Nah, kita lanjutkan nih yang kedua, masa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk masa. Namun sesungguhnya, masa tidaklah sama dengan berat ya. Masa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat itu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Nah, dalam SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan Newton. 1 kilogram standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di servis Paris, Prancis. Massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air, tetapi suhunya harus berada di 4 derajat Celcius. Contoh hasil pengukuran massa benda adalah sebagai berikut. Perhatikan nih, ini kita punya sebuah batu, kita timbang dengan menggunakan raca. Nah, untuk melihat berapa massa batu itu, dilihat anak timbangannya. 100 nih, ini ya, 100 gram, ini kan 100 ya. Ini 100 gram. Kemudian ini berapa nih? 90 gram. Terus berapa nih? Ini 7 gram, ini 8 gram. Tapi posisinya di tengah-tengah di sini. Nah, jadi berapa nih? 7,5. Iya, 7,5 ya. 7,5. Berarti 100. Nih, 100 ditambah 90. Nih, 90 ditambah 7,5. 7,5 ya. 100 tambah 90, 190 ditambah 7,5 berarti 197,5 gram. Oke. Dulu ya nih ya. Oke. Yang ketiga adalah waktu. Waktu merupakan selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misal, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak. Waktu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Seperti terlihat pada gambar di samping. Ini adalah contoh gambar stopwatch ya. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9192631770 kali. Ya, begitu. Berdasarkan jam atom ini, hasil pengukuran waktu dalam salah waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 sekon. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Nah, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Ya, nih, satu hari
24 jam. Ya. 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa sekon? Sekon itu sama dengan detik ya. 60. Untuk kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon atau ms dan mikrosekon atau mus. Oke, untuk selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan dapat diukur selain 7 besaran pokok yang tadi, ya. Tadi kan 3 ya, 4-nya kalian tambahkan, cari ya, dicatat. Pada tabel termasuk besaran turunan disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran pokoknya. Misal, luas ruang kelas, ya. Kemudian apa lagi? Luas meja, volume botol, dan lain-lain. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam SI, panjang diukur dengan satuan meter. Luas dalam SI memiliki satuan meter kali meter atau meter pangkat 2 atau meter persegi. Contoh besaran turunan yang lain adalah volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, ya, contoh nih luas. Ya nih luas nih. Nih, untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebar. Tuh, luas ya. Nah, kalau yang gambar yang bergerak ini adalah nih, dia berbentuk satu kubus, yang kedua balok. Kita lihat volume. Nah, misalnya kamu mempunyai dua wadah, yakni kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Misalnya nih biasanya disebut dengan volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjangnya. Oke, bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Dalam keseharian sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Nah, 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter dan 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Ya, nih, Bapak hapus dulu ya. Hapus dulu. Lihat nih. Nah, ini adalah tangga dari satuan volume. Nih, ada paling bawah mililiter, naik lagi sentiliter, naik lagi desiliter, liter, dekaliter, hektoliter, dan kiloliter. Konversinya bagaimana Pak? Sama seperti tadi. Kalau dia turun satu tangga, maka harus dikali 10. Sedangkan kalau dia naik satu tangga, dia harus dibagi 10.
Nah, sekarang larutan nih. Larutan konsentrasi. Misalnya konsentrasi larutan nih. Misalnya kamu membuat larutan gula dengan masukkan gula ke dalam air. Lalu kamu cicipi. Nah, kan kadang kurang manis nih. Kalau kita kurang merasakan manis, kita tinggal tambahkan gulanya kan. Nah, semakin ditambahkan gulanya, maka rasa manis itu akan semakin terasa. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, nah, kualitatif itu hasil indera pengecap. Ya, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut? Iya. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Nih, konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Nah, ini sekedar informasi ya. Oke, kita lanjutkan ke laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan, besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan nih laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan seperti ini. Ya, laju pertumbuhan jagung. Nih, rumusnya. Pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Pertambahan tinggi tadi berapa? 60 dikurangi 20. 60 ini apa, Pak? 60 ini loh. Nah, tinggi akhir. 20 itu tinggi awal. Mula-mula 20, akhirnya 60. Dibagi waktu. Waktunya berapa nih? 10 hari. Berarti 60 dikurangi 20 dibagi 10. Sama dengan 4 cm per hari. Artinya apa sih? Artinya dalam satu hari, jagung itu panjangnya bertambah sepanjang 4 cm. Ya, nih Bapak hapus coret-coretannya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan ya video berikut ini.
Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Nah, sebagai tugasnya untuk kalian nih, silakan dijawab pertanyaan Bapak ini, kemudian kalian serahkan di Google Classroom, ya. Pertanyaannya sederhana, ada dua ya. Yang pertama, sebutkan 7 macam besaran pokok beserta satuannya. Bapak ulang, sebutkan 7 macam besaran pokok beserta satuannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Oke, itu saja tugas untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.